Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Lelasari, NPM 2151020079 dari kelas B Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Qiraatul Quran, yaitu mereview jurnal yang berjudul Adab-adab terhadap Al-Quran. Berdasarkan analisis jurnal yang telah saya review, membaca Al-Quran merupakan suatu pengamalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga diperlukan ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran sehingga tidak terjadi kesalahan. Jadi dalam Al-Quran ada adab-adab membaca Al-Quran. Adab-adab membaca Al-Quran terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, adab sebelum membaca Al-Quran. Adapun syarat-syarat membaca Al-Quran yang harus dipenuhi diantaranya 1. Niat. Adab membaca Al-Quran sebelumnya harus difokuskan niat beribadah dengan menjalankan perintah agama Allah. Artinya, mengabdi kepada Allah sebagai Tuhan yang menurunkan Al-Quran, yang di dalamnya terdapat ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup manusia, hidup di alam dunia menuju alam akhirat. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Adab membaca Al-Quran sebelumnya disyaratkan suci dari hadas kecil dan besar. Artinya, bagi seseorang membaca Al-Quran tidak menanggung beban berupa hadas kecil dan diakibatkan dari perbuatan buang air kecil dan buang air besar, serta keluar angin dari dubur. Ini bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Yang ketiga, menghadap kiblat. Membaca Al-Quran disyaratkan menghadap kiblat. Ini dilakukan karena Al-Quran adalah kalamullah yang berisi tentang asma Allah dan doa. Seseorang yang berdoa dikiaskan orang yang melakukan sholat. Sholat sama dengan doa, sehingga menghadap kiblat merupakan keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Syarat yang kelima, menutup aurat. Membaca Al-Quran disyaratkan menutup aurat bagi orang yang membacanya. Menutup aurat merupakan sikap firani seseorang yang walaupun belum ditemukan nas Al-Quran atau Al-Hadis yang memerintahkannya, pemikiran ini didasari atas penghormatan kepada kitab suci. Yang selanjutnya, pakaian bersih dan suci. Pakaian merupakan sarana menutup aurat supaya aurat seseorang pembaca Al-Quran tetap suci. Ditutup dengan pakaian yang bersih dan suci. Yang selanjutnya, tempat yang tidak najis. Membaca Al-Quran yang disyaratkan menempati pada tempat yang tidak najis atau suci, artinya tempat yang suci dari kotoran-kotoran. Yang paling terakhir, membaca ta'awuf. Membaca Al-Quran disyaratkan membaca ta'awuf sebelum membacanya. Karena ta'awuf merupakan lafaz yang berisi doa, memohon perlindungan kepada Allah dan godaan syaitan dan jin bagi orang yang akan melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, adab ketika membaca Al-Quran. Adapun adab ketika membaca Al-Quran diantaranya membaca dengan tartil. Tartil artinya bagus. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya melafazkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas. Bunyi hurufnya, panjang dan pendeknya, ibtida dan wakofnya, hunnah dan sukunnya yang sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. Yang B, memperindah bacaan. Memperindah bacaan Al-Quran artinya menghiasi bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara yang indah, dengan menyesuaikan bunyi huruf dan panjang pendeknya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang selanjutnya, membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Mengeraskan bacaan Al-Quran artinya melafazkan huruf-huruf dari ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang. Tidak ada suara samar atau ragu-ragu bagi orang yang membacanya, sehingga dapat didengarkan dengan jelas. Selanjutnya, mengingat isi bacaan Al-Quran. Yang dimaksud mengingat bacaan Al-Quran adalah ketika seseorang membaca Al-Quran, keadaan mengingat isi bacaan yang terkandung di dalamnya. Isi kandungan bacaan itu meliputi akidah, akhlak, hukum, dan hikmah serta nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya, menghayati bacaan Al-Quran. Menghayati bacaan Al-Quran artinya memperhatikan dengan mengkonsentrasikan pikiran pada bacaan itu ketika membacanya. Yang paling terakhir, menangis ketika membaca Al-Quran. Menangis ketika mendengar bacaan Al-Quran
dengan mencucurkan air mata akibat dari bacaan yang menyentuh jiwanya. Adab yang terakhir, adab yang ketiga, adab sesudah membaca Al-Quran. Adapun adab sesudah membaca Al-Quran, yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran. Berpegang teguh pada Al-Quran maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai dasar pemikiran. Yang selanjutnya, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran maksudnya memberdayakan anggota badan lisan untuk membacanya. Yang C, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya adalah adanya perasaan yang cenderung mentaati perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan perintah Rasul yang tercantum dalam Al-Hadis. Yang selanjutnya, meneladani akhlak Rasul sesuai dengan Al-Quran. Meneladani akhlak Rasul dengan cara mencontoh terhadap perilaku Rasul dari segi perkataan, sikap terhadap Allah dan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, muhasabah. Muhasabah artinya merenungkan diri dari amalan-amalan yang telah lalu dengan cara mengangan-angan dengan pikiran dan perasaan untuk memikirkan diri merasakan perilaku ketika dilakukan suatu amalan tertentu. Mungkin sekian hasil analisis jurnal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.